Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Buat teman-teman yang sempat menonton video saya kali ini, saya doakan mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini menarik teman-teman pada pagi hari ini, karena kebetulan untuk saat ini aktivitas pagi saya itu jogging, dan untuk saat ini saya lagi berada di negara Brunei Darussalam. Jadi karena pekerjaan saya adalah di restoran, perlu teman-teman ketahui restoran dan hotel di negara Brunei Darussalam itu sekarang lagi berkembang teman-teman. Sedangkan yang kita bahas pada video kali ini teman-teman, yaitu bagaimana sistem kerja dan gaji yang didapat ketika kita mengapply atau daftar kerja di restoran atau hotel di negara Brunei Darussalam. Pertama, sistem kerja di restoran ya. Sistem kerja di restoran itu biasanya 10 jam per hari, dan satu kali dalam seminggu kita dapat libur. Dan juga di setiap tanggal merah kita ada libur, tapi tidak langsung hari itu kita dapat tanggal merah ya. Bisa jadi minggu depan atau bulan depan, karena sama teamwork kerja kita biasanya rolling. Jadi tidak langsung kita dapat hari itu. Dan untuk jam kerja biasanya ada istilahnya jam kerja sip-sipan. Ada yang contoh ya, ada yang masuk jam 8, itu nanti setelah jam 12, yang masuk jam 8 ini istirahat jam 12, nanti setelah jam 4 balik lagi. Nah, itu yang pertama. Jadi tetap 10 jam kerja. Sedangkan yang kedua, yang masuk jam 12 itu straight sampai jam 10. Tetap 10 jam meskipun kita masuk jam pagi atau jam 12. Nah, sedangkan untuk gaji di restoran teman-teman sekitar untuk basic ya 400 sampai 500. Nah, di sekarang yang saya ketahui ya, banyak sekali yang dibutuhkan sebagai chef, terutama chef atau helper kitchen. Helper itu artinya pembantu kitchen. Nah, jadi seperti itu ya. Sedangkan yang kalau di hotel itu untuk sistem kerjanya biasanya 9 jam kerja, dan satu kali dalam seminggu libur, dan setiap tanggal merah juga libur, dan juga ada cuti tahunan. Cuti tahunan ini bisa diambil setelah kita bekerja 1 tahun. Bisa hanya berlaku 15 hari. Kita libur 15 hari. Jadi seperti itu. Dan untuk gaji biasanya kalau untuk hotel itu lebih dibandingkan dengan restoran lebih gede teman-teman. Basic gaji 500 sampai 550. Seperti itu. Jadi menarik ini buat teman-teman yang ada niat atau tujuan untuk apply atau daftar bekerja di negara Brunei Darussalam. Karena di video saya sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa maksimal umur untuk bekerja ke negara Brunei Darussalam itu maksimal 35 tahun. Dan cara daftarnya cukup mudah. Cukup teman-teman punya teman atau keluarga atau sahabat di negara Brunei Darussalam, bisa calling visa. Tapi kalau seandainya teman-teman tidak ada sahabat atau keluarga di negara Brunei Darussalam, teman-teman bisa lewat PT. Cuman kalau lewat PT ya kita harus ekstra hati-hati ya. Kita harus cari PT yang jujur, karena biasanya PT itu katanya gajinya sekian, agak tinggi, padahal yang aslinya gajinya enggak seperti itu. Jadi kita perlu memilih PT yang betul-betul jujur sesuai dengan gaji yang kita dapat di negara Brunei Darussalam. Dan jadi seperti itu ya teman-teman. Apalagi ya, selain itu juga kalau teman-teman setelah bekerja di negara Brunei Darussalam nanti itu harus hasil medikal yang di Jakarta atau yang di contoh ya, kayak orang Lombok itu biasanya dia X-ray medikal di Lombok, X-ray Brunei, jadi tidak perlu medikal lagi di Jakarta. Itu hasil medikal itu harus dibawa ke Brunei karena nanti dibutuhkan untuk medikal lagi.
Dan ini menarik buat teman-teman juga, tolong digarisbawahi ya, karena banyak sekali teman-teman kita yang padahal yang aslinya ketika dia mendapatkan hasil medikal tidak fix atau istilahnya tidak sehat ya. Dia berusaha bagaimana caranya bisa lulus padahal dia sebenarnya nggak lulus. Dia nembak kah dan lain sebagainya. Karena takutnya nanti teman-teman kalau memang nggak lulus, nggak sehat dari Indonesia, terus datang ke negara Brunei Darussalam dengan catatan nembak dan lain sebagainya, itu nanti medikal lagi di Brunei nggak lulus, percuma dipulangkan. Sayang kan duitnya. Pasti dari pihak company, pihak bos itu mau dipulangkan. Jadi percuma. Jadi jangan pernah buat teman-teman yang mau ke Brunei padahal tidak lulus, diusahakan nembak dan lain sebagainya supaya bisa terbang ke Brunei, karena nanti akan akibatnya kita sendiri yang terimalah akibatnya. Jadi seperti itu ya. Semoga video saya pada hari ini bisa bermanfaat dan sebagai wawasan, aspirasi buat teman-teman yang mau apply kerja di negara Brunei Darussalam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.